Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa kita sampaikan hal-hal yang makruh ini? Karena ini sering terjadi dan sering kita lakukan. Artinya sering kita abaikan. Bahasa lain tidak kita indahkan. Kita anggap itu hal yang sepele, hal yang ringan. Padahal semua ibadah itu ada grand konsepnya, ada teorinya, ada kaifiatnya, ada tata caranya. Walaupun perbuatan itu sunnah, tetap itu ada teori, ada format. Kalau seandainya kita meninggalkan itu berakibat kepada makruh. Padahal kita beribadah maka salah untuk mencari pahala, tapi terus menerus perbuatan makruh kita lakukan, bahkan menjadi istiqamah dengan perbuatan makruh. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Coba kita lihat hasil pantauan kita. Apa yang kita lakukan hari ini kadang-kadang jauh dengan teori. Artinya kita sering membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Semua kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, tapi format yang kita lakukan tidak sesuai dengan teori. Yang teorinya itu ibu jari ini pada peti telinga di sini. Ru'usul asabi' a'la udhunayhi, ujung jari itu setinggi-tinggi telinga. Tapi betapa banyak orang yang melakukan itu tidak sesuai dengan teori. Tangannya melebihi kepala atau tangannya di sini, berapa banyak? Apakah itu ditolerir secara teori? Secara teori tidak. Itu makruh. Kalau kita mengikuti ijma', mengikuti Rasulullah SAW, kita lakukan sesuai dengan format. Berdua jaro onha takut, ibu jari bawa peti telinga, ujung mana jari bawa setinggi-tinggi telinga. Oh dapat lewat ulai, foi natural. Dapat onha natural. Kita kembali kepada teori yang kita artinya mazhab yang kita ikuti, mazhab Syafi'i. Kita di sini tidak melakukan perbandingan mazhab. Artinya mazhab yang kita bertanya Aceh ke mazhab Syafi'i, benar betul. Tak berlaku kalau dia boleh hukum makruh. Beliau onha, beliau hukum jari pakai telinga benda bertanya gawang lewat ulai. Kemudian beliau onha benda bertanya gawang ada. Itulah akibatnya makruh. Mana yang makruh itu tak gerak. Makruh itu tak gerak. Sedangkan mengangkat dua tangan itu adalah sunnah hay'ah fi'li. Salah tak berlaku makruh. Betul tak berlaku menumpak pahala sunnah hay'ah fi'li. Kan wajib berdua jari ketika takbiratul ihram, sunnah hay'ah fi'li. Betul tak menumpak pahala, salah tak kalau lagi makruh. Tujuan kena sembahyang pada kita pahala, tak berlaku teori makruh. Yang kita sadari mana bukti fenomena di lapangan seperti itu. Ini persoalan yang sepele, yang ringan. Artinya bila mana kita biarkan bah laginya itu, yang habis-habis nak keadaan betul, pajak betul. Memang betul itu nak punya tanda pelaku betul punya mana baik aku karena kita pelaku salah betul. Kayaknya nanti kakak pelaku kakak itu bom lagi kerja tali tiban yang berdek. Artinya kakak pelaku kakak perlu makruh. Keputar makruh. Juga itu bayang ni kapan ada yang makruh. Ini persoalan. Ini hal ringan, hal biasa, hal sepele. Dan ini bukan persoalan wajib, bukan persoalan yang bisa membatalkan salat, tidak. Karena mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah hay'ah fi'li. Tak berlaku merupakan pahala, hana tak berlaku, hana dosa, salah tak berlaku makruh, tidak sesuai dengan format. Ini persoalan.
Ini hal yang ringan. Hari ini kita bahas hal yang ringan saja, tidak perlu hal-hal yang ringan. Yang kedua, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu sunnah hayat qauli. Sunnah itu. Dan bukan sunnah awal itu. Artinya kalau tertinggal harus sujud sahwi di depan. Dan itu bukan rukun itu. Sunnah hayat qauli. Tapi kalau seandainya kita meninggalkannya, itu hukumnya makruh. Biasa katanya dia dah berapa langsung dibaca bismillah, baca Fatihah. Kebiasa kedua doa yang kita. Kalau seandainya kita meninggalkannya, hukumnya makruh. Kenapa? Dalam pendapat kita membaca doa iftitah itu sunnah hayat qauli. Dalam pendapat orang lain itu wajib. Berarti perbuatan sunat masuk dalam kategori khilaf wajib. Bab pendapat yang kuat katanya sunat, bab pendapat lain yang lemah wajib. Kalau itu masuk dalam kategori khilaf wajib, kalau kita tinggalkan makruh. Kan biasa katanya bergerak, dia dah gerak ihram langsung baca Fatihah, baca bismillah, meninggalkan doa yang tidak, itu makruh. Supaya tidak makruh, jangan kita tinggalkan. Kecuali menyuruh baca doa itu dia semayang dua waktu karena ketelah. Ini cuma karena sunat. Menyuruh baca doa itu melempar Fatihah bersama dengan imam berukuk dan melabih Fatihah. Ini cuma doa kita karena kalau buat wajib. Atau kalau kita duduk bersama imam, kita mengikuti imam sudah dulu ke syuatir, datang kita Allahu Akbar, dulu ke syuatir. Nabi yang masuk daripada ini sunat terbaca dan lidah sunat. Atau tak terlanjur terbaca Alhamdulillah, kadang-kadang dalam Alhamdulillah pun sunat terbaca itu orang baca doa lidah, berbalik masa baca lidah sunat mana sunat. Malam bisa kita baca doa lidah selama kita belum masuk dalam tahun Alhamdulillah atau belum masuk dalam qiraat. Ini hal-hal yang ringan. Artinya kenapa sampaikan kata lain dan yo habis takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Doa kita Allah sunat. Ba Allah sunatnya kena hidup makruh. Nah dia ada menyo anak selesaikan sampai kita yo berpeluk tiga putih makruh putih. Dan bayang anak tapi makruh. Ini yang kedua. Ini hal-hal yang ringan. Artinya kita mengajak umat Islam, mengajak hadirin untuk bertawakal kepada Allah. Tapi bertawakal itu sesuai dengan teori, sesuai dengan SOP, sesuai kalau orang mengajar sesuai dengan start itu. Artinya bertawakal sesuai dengan grand konsep itu. Bukan bertawakal membabi buta tanpa mempertimbangkan teori, tidak. Beribadah walaupun perbuatan sunnah itu sesuai dengan teori. Ini yang kedua. Persoalan yang ketiga, selesai membaca Fatihah, rata-rata kita rukuk. Namanya salat sunat kayak masjid terusan. Selesai Fatihah rukuk. Salat sunat qabliyah ba'diyah selesai Fatihah rukuk. Sembahyang zuhur, sembahyang asar selesai Fatihah rukuk. Ayat sunat. Ini pada pegat alatan ayat sunat. Memang sunat. Membaca ayat setelah Fatihah itu sunnah. Pendapat yang kuat membaca ayat setelah Fatihah itu sunnah. Tapi ada pendapat yang lain walaupun itu lemah. Membaca ayat setelah Fatihah itu wajib. Berarti masuklah dalam kategori buat sunnah, tapi tamam dalam kategori tidak wajib karena ada pendapat yang tidak wajib. Berarti kalau kita tinggalkan membaca ayat hukumnya makruh, makruh. Biasa tak sembahyang sunat, ba'diyah, tahiyat masjid, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang tidur. Habis Fatihah, qira'at rukuk, mana ada baca ayat. Berarti ayatnya sunat, memang sunat. Kan wajib dalam pendapat tanya yang kuat kan wajib. Tapi kita tinggalkan makruh.
semayang zuhur, semayang asar, semayang asir, imam kalau berukuk sempat baca ayat dia Fatihah baca ayat. Semayang zuhur, semayang asar, imam kerana dilihat baca semayang asir, sempat baca ayat dia Fatihah baca. Kecuali tengah baca ayat imam berukuk, tak lupa. Buat sunat karena kita yang mutamaah dengan imam wajib ikut. Yang hanya sunat kita baca ayat tak semayang jihar pada berjamaah, semayang maghrib, semayang isya, semayang subuh, semayang Jumaat, habis Fatihah imam baca ayat, nyan kita makmum ikut. Nah sunat baca ayat, nyan munyo baca betul, ton sunat baca, munyo baca betul. Betul. Jadi karena kita makmum sunat mendengarkan bacaan imam, sunat dengar dan ia niat kita baca betul. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kuntum khalfi, apabila adalah kamu di belakangku, fala takra'u, jangan kau baca illa bil Quran, kecuali Quran Fatihah baca." Betul. Bahkan wakilah pendapat jahil membaca, karena kayaknya perintahkan dengar dan diam. Ini kan tertulis dalam kitab budaya biasa, artinya kan kita perbandingan madhab, kita 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 biasa, bukan sesuatu yang baru. Tentangnya buka aliran baru. Bapak ini kadang-kadang mereka ada berlakunya aliran baru, ada betul aliran baru. Tapi mereka biasa berlakunya aliran betul, padahalnya salah. Padahalnya salah. Jadi penutui karena kebiasaan berlaku dan ke sesuatu anggap salah karenanya jadi berlaku. Yang betul tetap buat betul walaupun hantar berlaku. Yang salah tetap salah walaupun yang habis berlaku. Salah tetap salah walaupun tapi dapat. Ini persoalan yang keempat. Ini hal-hal yang ringan. Artinya bertawakal itu sesuai dengan teori, sesuai dengan kaifiat, sesuai dengan metode. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Persoalan yang kelima. Ini penting. Persoalan yang kelima dalam salat berjamaah. Ini menyangkut dengan salat berjamaah. Betapa banyak si makmum itu melakukan gerakan bersamaan dengan imam. Ini kan tidak kita perhatikan. Kan hal yang ringan, hal yang sepele. Kan kadang-kadang memantau oleh hasil survei kita. Berapa banyak si makmum melakukan gerakan bersamaan dengan imam, baik pak terbaru atau pak bedah tidak dengan lalu si makmum apa itu lewat diimum dan tidak tinggal pak bedah menanci bedah dari sujud kepada rakaat selanjutnya diimum dan bedah dan betul itu yang pada boleh atau tidak. Betapa banyak si makmum itu melakukan gerakannya bersamaan dengan imam, betapa banyak. Umumnya rapih saja menata masjid musalla atau dalam semayang malam rak hari kecuali tabah-tabah masjid. Dia terus imam baru betul makmum. Dia cek di tidak imam baru betul makmumnya yang betul dengan teori. Dia terus imam batika baru betul makmumnya betul. Dia betul imam kata para selanjutnya baru betul makmum betul. Yang betul kan betul. Di bawah masjid menumpuk yang betul. Maknya terpilih kan hanya lebih daripada hitungan yang jarak. Yang lain kan hari atau tiga gerak itu grup ikut, gerak itu grup ikut. Baiklah kalau firihan. Hari artinya apa? Perbuatan makmum bersamaan dengan imam itu makruh. Punya makruh keterangan kejadian. Kalau makruh itu fatafutu fadilatul jamaah, maka luputlah fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah 27 yang paling luput. Yang beda dicok lebih itu mana dicok pada dunia kita ini. Negara dicok orang kita cok aku, yang dicok dunia itu pada dicok. Apakah itu tidak perlu disampaikan? Perlu disampaikan karena sampai hari ini masih terpantau di depan kita, masih terlihat di mata kita itu. Kalau kita lihat yang kecil kemudian jangan salah hantar lagi uri hilang tanpa boleh lagi hai kau nanti tanpa boleh
Artinya baik lagi-lagi salah tapi lagi. Yang dianjurkan si makmum bersamaan dengan imam tok kabeh dapat baca amin. Katanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batuk amin. Habis walau tadi yang amin yang tanya baca dengan makmum harus bersamaan dengan amin imamnya, yang tunat kita. Yang pampun bina dosa kedutanya dan tu simul. Allah pampun bina dosanya nantinya dium tiga lain. Menyebab takbirat ihram juga cimramahlah dan aku salah anak rakaat. Apalagi mendahului imam baru juga jarak dia pada takbirat ihram. Dan aku salah rakaat. Inilah beberapa hal yang ringan yang perlu khatib sampaikan. Ini bukan untuk mengajari, bukan untuk menggurui, mengevaluasi kembali, mengulang kaji kembali, karena ini fenomena di lapangan yang kita lihat. Saling mengingatkan, kalau tidak terus-menerus kita lakukan ibadah tapi terus kita lakukan kesalahan. Beri seiring dengan ibadah di sini terjadi kesalahan. Betapa ibadah bina kesalahan bina. Inilah yang dapat kita sampaikan menjadi bahan evaluasi dan kajian ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya.